Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Afif Noval Faris, peserta Lasar CPNS 2022, Gelombang 2, Angkatan 4, Kelompok 2, Bali Diklat Keagamaan Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas core value, akuntabel, dan kompeten. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanah. Value akuntabel memiliki 3 panduan perilaku untuk dapat melakukan pelayanan yang baik sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayaan Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021, yaitu yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Selanjutnya, untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel dapat dilakukan dengan pemenuhan unsur-unsur yang diantaranya adalah yang pertama, kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Pimpinan dapat mempromosikan lingkungan yang akuntabel melalui proses lead by example. Yang kedua, transparansi. Tujuan adanya transparansi yaitu yang pertama, mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal. Yang kedua, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Selanjutnya, integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, tanggung jawab. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan. Yang nomor 5, keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Selanjutnya, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Dan kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Selanjutnya, keseimbangan. Diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas. Selanjutnya, kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen yang untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Selanjutnya, konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Selanjutnya, menuju value kompeten. Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Panduan perilaku kompeten adalah yang pertama, meningkatkan kompetensi diri, di mana dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah suatu keniscayaan. Pengetahuan juga dihasilkan oleh jaring informal yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai dalam organisasi dan atau luar organisasi. Pengetahuan juga dihasilkan oleh jaring informal yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai dalam organisasi atau luar organisasi. Selanjutnya, panduan perilaku nomor 2 adalah membantu orang lain belajar. Dapat diterapkan saat sosialisasi dan percakapan di ruang istirahat atau di kafetaria, termasuk morning tea atau kopi seringkali menjadi ajang transfer pengetahuan. Selanjutnya, perilaku berbagi pengetahuan bagi ASN pembelajar yang aktif dalam pasar pengetahuan atau forum terbuka. Yang terakhir, mengambil dan mengembangkan pengetahuan yang terkandung dalam dokumen kerja seperti laporan presentasi, artikel, dan sebagainya, dan memasukkannya ke dalam repositori di mana ia dapat dengan mudah disimpan dan diambil. Panduan perilaku kompeten terakhir adalah melakukan kerja terbaik. Pengetahuan menjadi karya, sejalan dengan kecenderungan
Setiap organisasi, baik instansi pemerintah maupun swasta, bersifat dinamis, hidup, dan berkembang melalui berbagai perubahan lingkungan dan karya manusia. Pentingnya berkarya terbaik dalam pekerjaan selayaknya tidak dilepaskan dengan apa yang menjadi terpenting dalam hidup seorang. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari video saya tentang akuntabilitas dan integritas personal. Seseorang ASN akan memberikan dampak sistemik bila dipegang teguh oleh semua unsur melalui kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi dapat membangun lingkungan kerja ASN yang akuntabel. Selanjutnya, perihal perilaku kompeten. Perilaku kompeten diharapkan menjadi bagian ekosistem pembangunan budaya instansi pemerintah sebagai instansi pembelajar. Pada ujungnya, terwujudnya pemerintahan yang unggul dan kompetitif yang diperlukan dalam era global yang amat dinamis dan kompetitif, sejalan perubahan lingkungan strategis dan teknologi yang berubah cepat. Sekian resume materi saya, semoga bermanfaat. Salam berhalal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.